Hai, gue Zada. Pasti kalian semua pernah dengar kalimat brain rot atau hembuskan otak. Amat kuat. Apuka bombar liri-larila. Apuka Ini brain rot ini menjadi suatu jokes yang sedang ramai di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan pasti penikmatnya di antara lain adalah Gen Z dan Gen Alpha. Jika kita cari di Google, itu adalah kondisi di mana seseorang kesulitan untuk berpikir kritis, mengingat informasi, dan fokus karena terlalu terbanyak terpapar oleh konten yang tidak menstimulasi otak secara positif. Alias terlalu banyak terpapar konten-konten yang tidak berfaedah. Dan brain rot sendiri memiliki beberapa dampak seperti kurang peka secara emosional, mudah lelah secara mental, dan memiliki pandangan negatif tentang diri sendiri. Dan akhirnya karena banyaknya orang yang terpapar dengan penyakit brain rot ini, banyaknya orang yang mengalami pengurangan berpikir secara kritis, sehingga melakukan hal-hal kecil aja sulit. Dan semua hal sulit itu bisa berawal dari hal yang kecil juga, dan hal yang ada di sekitar kita sendiri. Dan hal itu sangat melekat dalam gua. Dan gue yakin gue bisa, lo bisa, kita semua bisa tuh menghadapinya, yaitu Reels. Sekarang ini sudah masuk fenomena di mana orang-orang ini menerima informasi dengan singkat, alias menonton Reels. Ya, berbagai platform memiliki nama-nama yang berbeda dalam menamai Reels ini. Seperti di Instagram ada Reels, di YouTube ada Shorts, di TikTok ada VT, dan lantas apa dampak yang buruk dari sekedar Reels yang 1 menit saja kepada kehidupan kita. Dan sebenarnya ini gue rasakan sendiri ketika kita sering menerima banyaknya informasi yang beredar dalam Reels, karena semudah tinggal kita men-scroll di HP kita. Dan dari singkatnya 1 menit itu, otak kita mulai terlatih untuk berpikir secara singkat. Maka jangan heran jika banyak hoax yang bertebaran di kalangan anak muda. Ingat dengan istilah pisau, kalau nggak diasah akan semakin tumpul. Seperti itulah kerja otak kita. Yang pertama, detoksifikasi digital. Cara yang pertama ini lebih tepatnya adalah kita mengurangi penggunaan konsumsi kita di media sosial, seperti kita bermain Instagram, membuka Reels, TikTok, dan sebagainya macamnya. Dan yang kedua adalah latihan fokus. Melakukan di sini ada teknik namanya teknik Pomodoro yang gue lakuin juga, yaitu 25 menit kerja dan 5 menit istirahat. Yang ketiga, melatih stimulasi otak. Ya, stimulasi otak banyak. Kita bisa membaca buku, buku baru, atau mungkin kita bisa melakukan hobi-hobi kita yang di luar media sosial dan di luar dari gadget ini. Dan yang keempat, pilih konten berkualitas. Di antara banyak platform yang ada seperti Instagram, TikTok, YouTube ya. Yang gua rasain itu ketika membuka Instagram dan ketika kita membuka TikTok dan YouTube itu ada perbedaan sendiri. Contoh di Instagram, ketika gua membuka Instagram itu, entah kenapa gua lebih banyak ngeliat tuh isi kayak orang-orang yang mau bangun personal branding. Sedangkan ketika gue buat TikTok, itu lebih banyak ke hiburan. Dan ketika gue mencoba buka YouTube, di sana banyak konten-konten yang lebih mengembangkan kepada kualitas video. Dan jadi ya, kalau gue pribadi lebih memilih YouTube karena di YouTube itu selain banyak video yang berdurasi panjang, di YouTube itu gak semuanya serba simple ya, gak sesimpel TikTok dan Instagram. Ada konten berformat landscape yang dimana rata-rata itu di atas 1 menit dan pasti berisi. Dan ya, segitu aja cerita gue tentang brain rot ini. Brain rot adalah penyakit yang gue alami sendiri sayangnya. Dan gue sangat-sangat menyesali ini. Kenapa gue gak sadar dari dulu dan baru sadar saat ini. Bahkan ini mengganggu produktivitas konten gue ya. Dan gue yakin kita semua ini adalah manusia yang sama ingin berubah, yang sama mau berubah, dan sama bisa berubah. Jadi gue yakin kesempatan itu bakal ada juga di kalian. Dan ya, sekian dari gua. Like and subscribe kalau suka. Ya, support terus gua. I'm Zahda, and so you can.